Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang 3 amalan tirakat dan keutamaannya. Nanti supaya bisa membedakan mana yang perlu diamalkan dan mana yang sesuai dan mampu untuk diamalkan untuk diri masing-masing. Yang pertama tentang tirakat amalan atau merapal doa. Yang kedua tentang amalan berpuasa. Yang ketiga yaitu tentang amalan pati geni. Di antara 3 amalan ini ada amalan yang lebih utama dan lebih istimewa. Yang pertama saya jelaskan dulu supaya lebih paham, yaitu tentang amalan berzikir atau merapal mantra. Seseorang ketika merapal mantra itu mungkin hanya beberapa jam, 5 jam atau 10 jam itu masih mampu untuk duduk. Tapi lebih dari itu mungkin orang akan beristirahat, capek, dan terputus dengan makan, minum, sholat kalau bagi yang Islam, dan lain sebagainya. Jadi ketika mengamalkan doa, merapal mantra, itu tidak akan bisa terus-menerus selama 24 jam. Pasti akan terputus dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Itu untuk amalan berzikir, berdoa, merapal mantra. Dan untuk amalan puasa, ketika orang berpuasa mampu untuk berpuasa selama 24 jam, tapi sebenarnya puasa hanya diwajibkan untuk berbuka, membatalkan puasa. Karena kalau nggak berbuka itu hukumnya nanti masuk ke haram. Jadi kita ambil yang berbuka. Selama kita berpuasa, itu pasti ada jeda untuk berbuka, sahur. Dan ketika dalam menjalankan puasa, itu hanya menahan lapar dan haus. Tapi untuk emosi, untuk pikiran, hati, itu kadang sulit untuk dikontrol. Bahkan mudah untuk emosi karena di dalam tubuh kita ada sesuatu yang kurang, yaitu apa? Lapar, minum. Itu akan menimbulkan emosi bagi orang yang tidak mampu untuk menahan emosi. Dan juga hati kadang selalu jengkel, selalu gelisah karena perut lapar. Apalagi dengan puasa mutih, itu akan lebih dahsyat lagi ujian dalam diri kita. Selama 24 jam ada jeda. Tidak akan bisa mampu 24 jam itu menahan itu semua. Yang ketiga yaitu puasa pati geni. Puasa pati geni itu yaitu puasa tidak tidur selama 24 jam. Anggaplah tidak puasa, cukup tidak tidur 24 jam. Mungkin ada orang yang mampu, tapi ini yang dinamakan puasa melek. Karena ketika kita melakukan pati geni, tidak tidur selama 24 jam, itu kita tidak bisa merasakan nikmatnya tidur, tidak bisa merasakan nikmatnya makan. Karena ketika kita kurang tidur, maka nafsu makan akan berkurang. Rasa dan pikiran kita akan melemah karena ketidakmampuan diri kita ketika kurang tidur, maka daya energi kita akan lemas sehingga tekanan di dalam tubuh itu tingkatannya akan menurun karena beban dari kurang tidur itu efeknya sangat luar biasa sekali, sangat lemas sekali, dan bahkan mau berjalan pun malas. Di antara ketiga amalan itu tadi, yang lebih utama yaitu yang pati geni. Karena ketika kita pati geni, kita bisa merasakan, bisa melihat alam selama 24 jam. Tapi ketika kita puasa, kita masih bisa tidur. Ketika tidur, perut lapar, haus, itu sudah hilang, tidak bisa dirasakan lagi. Tapi ketika kita pati geni, apapun bisa kita rasakan. Karena mata kita,
hati kita, tubuh kita itu semua aktif. Dan ketika kita berzikir, ada waktu istirahat untuk tidur, ada waktu istirahat untuk mendiamkan bibir kita, membaca mantra. Tapi ketika tidur tidak ada yang diberhentikan, karena 24 jam mata kita terbuka terus, mata kita aktif, tubuh kita juga aktif. Karena kalau kita belum tidur, tubuh juga akan merasakan. Jadi, jikalau ada orang mengamalkan amalan sama-sama dalam waktu 3 hari contohnya, dengan amalan yang berbeda, tentu yang lebih utama, yang lebih kuat energinya, energi spiritualnya, itu tentu amalan Patigni. Karena selain daripada kekuatan energi dari Patigni itu, kita juga akan merasakan kepekaan alam semesta yang kita rasakan selama 24 jam. Apalagi kita mengamalkan selama 3 hari 3 malam. Itu sungguh luar biasa manfaatnya. Jadi, kalau kita mau mengamalkan sesuatu, ingin cepat, ambil amalan Patigni 3 hari 3 malam. Nggak boleh tidur sama sekali. Tapi kalau ingin yang sederhana, ya cukup ambil yang puasa. Tapi ambil puasa yang mutih. Puasa biasa mungkin sangat mudah untuk siapapun melakukannya. Tapi untuk puasa mutih juga itu dinamakan tirakat. Dan kalau mau yang lebih sederhana lagi, lebih ringan lagi, ya tentu dengan amalan tanpa puasa, tanpa Patigni, tapi untuk prosesnya mungkin akan lebih lambat karena energinya juga lebih lama dibanding dengan energi dari Patigni. Jadi begitulah keutamaan dari Patigni itu sangat luar biasa. Makanya orang dulu-dulu itu memang jarang sekali tidur, disengaja untuk menahan untuk tidak tidur. Karena mengasah keilmuannya supaya lebih kuat energinya. Karena tidak semua orang mampu untuk menahan tidak tidur selama 3 hari contohnya. Bahkan kalau yang mampu bisa sampai 7 hari mampu. 3 hari saja, itu tidak semua orang mampu. Jangankan 3 hari, 24 jam, itu tidak semua orang mampu. Kalau untuk puasa mungkin 7 hari, 40 hari banyak orang yang mampu berzikir. Mungkin 3 bulan, 1 tahun, banyak orang yang mampu istiqomah. Tapi kalau sudah menahan tidak tidur Patigni, itu tidak semuanya mampu. Kecuali orang-orang yang memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat, baru itu bisa dilakukan. Jadi dengan tadi, untuk perbedaan 3 amalan yang sangat luar biasa ini, tinggal dipilih mana yang mau dipakai. Untuk amalan apapun bisa, tinggal mau menentukan amalan yang mana yang mau dipakai. Patigni, puasa, atau wirid. Nah, itu diukur dengan kemampuan diri kita masing-masing. Kalau memang tidak mampu, ya kita ambil yang sederhana saja, atau kita ambil yang ringan-ringan saja, yang penting kita istiqomah. Karena bagi seorang spiritual, itu bukan hanya sekedar mengamalkan sekali saja lalu berhenti, kita tinggal menunggu hasil. Tidak seperti itu, tapi kita terus istiqomah mengamalkan. Setelah diamalkan, setelah diriatoi selesai, kita terus mengistiqomahkan amalannya, walaupun tidak dengan cara yang tirakat itu tadi. Cukup dibaca sewaktu habis sholat 5 waktu, atau hari-hari tertentu diasah, dipertajam lagi, supaya energi itu tetap standar atau bisa lebih meningkat kalau kita mau mempertajam lagi. Jadi diukur dengan sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi untuk penjelasan ini cukup sekian dulu untuk bahan perbandingan supaya teman-teman sekalian bisa membedakan mana yang harus diambil. Karena untuk keistimewaannya tentu sangat luar biasa sekali di antara 3 amalan ini, dan tentu ada yang lebih unggul lagi, yang lebih istimewa lagi. Silahkan pilih salah satunya. Oke, sekian dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.